Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyasa bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa 'amadan mamduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'il huquqil qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Darussalam, Pak Ketua dan para pengurus yang saya hormati. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menemukan istilah mustad'afin. Ajaran Islam memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan atau melemahkan orang lain itu disebut mustad'af. Antara orang yang dilemahkan, yang ditindas, yang dibuat tidak berdaya, itu disebut dengan mustad'af. Al-Quran menyebut dengan istilah lain. Al-Quran menyebut dengan du'afa atau da'if. Maknanya adalah orang yang lemah. Apakah dia lemah karena dilemahkan orang lain? Dia lemah karena memang dirinya lemah. Sebagai ilustrasi, orang-orang kaya itu tidak masuk kategori du'afa. Orang kaya memiliki kemampuan tidak masuk kategori du'afa. Tetapi mustada'afin boleh jadi di dalamnya ada orang-orang kaya. Kenapa? Karena dia dilemahkan oleh sistem yang berlaku. Dia kaya tapi dia dilemahkan. Dia tertindas. Itulah sebabnya Al-Quran seringkali menggunakan kata du'afa. Di antaranya di surah Al-Qasas ayat 5. Kita bisa baca. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istada'fu 'alal fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisi. Al-Quran menyebut bahwa kami bermaksud memberikan karunia kepada mereka yang tertindas di bumi. Kami jadikan mereka pemimpin dan kami jadikan mereka sebagai pewaris bumi. Lihat jamaah subuh dimuliakan Allah. Sejarah menyebutkan bahwa hampir semua penganjur atau nabi rasul itu dari kalangan orang-orang yang tertindas. Ibrahim alaihissalam itu ditindas oleh Namrud. Fir'aun menindas Musa. Nuh itu diejek oleh kaumnya. Muhammad SAW itu ketika di Mekah, pengikutnya hanya 25 orang yang masuk kategori kaya. Selebihnya itu adalah para fakir miskin dan orang-orang yang tertindas. Indonesia seperti itu juga. Indonesia sampai banyak cepat Islam itu berkembang karena kalau kita lihat di Arab, selain disebut sebagai agama baru, Islam itu, dia juga disebut sebagai liberating force, kekuatan pembebas. Jadi Indonesia juga seperti itu. Kenapa begitu cepat tersebar yang dibawa oleh para pedagang melalui daerah-daerah pesisir? Karena dulu masyarakat rakyat kita itu ditindas oleh orang-orang feodal. Mereka bekerja untuk para raja, bekerja keras, memeras keringat untuk para raja. Islam datang mengajarkan tentang kesetaraan, kesamaan, egalitarisme. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Laki-laki, perempuan. Tidak ada perbedaan. Mereka semua sama. Itulah sebabnya kalau kita lihat seperti sejarah mengungkapkan seperti apa Islam itu begitu cepat menyebar dikarenakan dia disebut sebagai kekuatan pembebas.
Dia pembela orang-orang mustada'afin. India, kalau kita baca, kenapa misalnya Indira Gandhi, begitu juga dengan para penguasa-penguasa politik, begitu risau melihat di India karena ada satu kaum atau satu kasta yang namanya kelompok Harijan. Itu di luar kasta yang lain. Kalau Brahma itu adalah kasta yang tertinggi. Tetapi ada kelompok masyarakat di situ justru biar ayat-ayat suci dari kitab suci mereka tidak boleh didengar oleh mereka yang masuk kategori budak, kasta terendah. Kalau dia dengar, telinganya harus ditetesi timah. Bayangan para Brahma, itu bayang-bayangnya saja, itu tidak boleh disentuh oleh mereka yang berkasta terendah. Inilah yang menyebabkan kenapa misalnya Indira Gandhi dan pemimpin-pemimpin politik di India melakukan penindasan, bahkan terbunuh ribuan, bahkan jutaan umat Islam di situ. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu, mari kita lihat seperti apa Islam menuntun. Seperti yang kita bacakan tadi surah Al-Qasas itu ayat 5. Bahwa Allah bermaksud memberikan karunia kepada mereka yang tertindas di bumi. Menjadikan mereka pemimpin dan mewariskan bumi ini kepada mereka. Al-Quran menyebut orang-orang yang masuk kategori mustada'afin itu diantaranya kaum wanita. Satu. Yang kedua, yatama, anak-anak yatim. Yang ketiga, fukara, orang-orang miskin. Orang fakir, masakin, orang-orang miskin. Ibnu sabil, mereka yang dalam perjalanan. Yang berutang. Dan mereka yang tertindas oleh kekuasaan. Masuk kategori itu. Memang Al-Quran berkaitan dengan kelompok wanita. Itu betapa banyak hadis-hadis Nabi itu memberikan isyarat tentang bagaimana wanita patut dihargai sesuai dengan martabat. Tidak ada agama yang di dunia ini yang menempatkan wanita itu lebih tinggi dari derajat laki-laki. Tapi Islam datang menyamakan itu. Islam datang mengangkat harkat martabat perempuan. Lihat saja misalnya pesan-pesan Nabi dalam kaitannya dengan bagaimana menghargai kaum wanita, perempuan. Siapa di antara kamu yang memiliki anak perempuan, lalu dia mendidiknya dengan baik, menikahkan dia, dan dia niscaya balasannya tidak ada kecuali surga. Itu di antara pesan-pesan Nabi. Dalam kehidupan Nabi, dalam sholat, beliau mengatakan, dalam menyampaikan khutbah-khutbahnya, wanita bersama anak-anaknya juga hadir, meskipun dia tahu di rumah mereka jauh lebih baik, tetapi dia datang mendengarkan itu. Pada saat Nabi memimpin sholat, dia mendengar anak-anak menangis, lalu Nabi mempersingkat bacaannya, karena mengetahui betapa khawatirnya ibu sang anak karena tangisan anaknya. Perhatian Islam kepada kaum perempuan. Di masa Umar bilang kaum perempuan jangan memberikan batas yang tinggi terhadap mahar mereka. Tapi kaum perempuan, satu di antaranya justru mengatakan, Islam tidak mengatakan begitu Umar. Islam mengatakan bahwa mahar itu adalah pemberian wajib laki-laki kepada perempuan. Maka Umar mengatakan, Umar salah, yang benar adalah perempuan itu. Ini adalah protes dari kaum perempuan tentang kedudukan mereka. Itulah sebabnya salah seorang juga di sahabat Nabi, anaknya datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya agak tertindas dengan perlakuan suami saya. Dia senantiasa marah dan sebagainya, tidak memberiku nafkah dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, kembalikan maharnya dan kamu minta cerai. Ini adalah khulu', talak tebus. Kepada orang perempuan diberikan hak untuk bagaimana dia melihat bebas dari penindasan. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu, seperti yang kita sebutkan. Jadi kalau dalam kaitannya dengan bagaimana kaum
yang tertindas, mustada'afin itu terdiri dari kaum perempuan atau wanita, yatama, al-masakin, fukara, ibnu sabil, orang-orang yang berutang dan orang-orang yang tertindas. Kalau berkaitan dengan fukara, masakin itu dalam Quran seringkali Allah menggandeng antara salat dengan fukara, masakin. Misal, ara'aital ladzi yukassibu bid-din. Pernahkah kamu melihat pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah menggandeng antara fakir miskin dengan salat. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Dan lanjutan ayat itu menyebut wa aqimus shalah wa atas zakat. Allah menggandeng antara orang-orang fakir miskin dengan salat. Apa maknanya? Bahwa boleh jadi dalam kehidupan kita ada orang yang taat beribadah ritual, tapi Allah menilainya sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena dia tidak peduli. Dia meratakan dahinya di atas sajadah, tapi dia tidak peduli terhadap kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan yang ada di lingkungan mereka. Dia masuk kategori pendusta agama. Jemaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu, dalam kaitannya dengan bagaimana Islam membebaskan sebagai pembela kaum mustada'afin, kita lihat dalam ajaran-ajaran Islam. Kalau kita sebutkan tadi dalam kaitannya dengan sejarah, mari kita lihat lagi, termasuk juga ayat yang kita dibacakan oleh imam tadi dan kita juga baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Jadi dalam kaitan itu hendaknya kita bertakwa dan memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk kehidupan hari esok kita. Jangan tinggalkan generasimu lemah dalam hal akidah. Jangan tinggalkan generasimu lemah dalam hal pendidikan, akal. Jangan tinggalkan generasimu lemah dalam hal ekonomi. Maka Islam menganjurkan kepada kita agar supaya memperhatikan. Jemaah subuh dimuliakan Allah. Itulah sebabnya Islam seringkali mengidentifikasi ketakwaan itu berkaitan dengan kepedulian kita terhadap sesama. Kaum mustada'afin. Kalau ada di antara kita yang memandang bahwa kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, penyakit itu disebabkan karena orang tersebut malas bekerja. Orang tersebut bodoh. Orang tersebut tidak mau berusaha. Keliru. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu seperti yang kita sebutkan tadi, boleh jadi dia tertindas karena dia lemah karena sistem. Dia lemah karena dirinya lemah, bukan karena tidak punya usaha. Dia berusaha. Jadi Islam memandang ketidakpedulian kita kepada kaum mustada'afin dipandang sebagai pendusta agama. Itu disebut dengan sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk. Sementara ketika kita menjadikan kaum mustada'afin itu sebagai masalah bersama, jadi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, penyakit harus dilihat sebagai masalah bersama dan diatasi dengan aksi sosial. Tidak boleh kita pandang sebagai persoalan pribadi. Itu harus diatasi secara bersama. Itulah sebabnya ajaran-ajaran Islam senantiasa memesankan. Misal, karakteristik orang bertakwa itu bisa kita baca dalam surah Al-Insan. Begitu juga ayat-ayat lain. Kita bisa mengatakan, wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi istri Nabi, putri Nabi Fatimah itu senantiasa memberikan makanan yang ia sukai kepada orang miskin dan anak-anak yatim dan orang para tawanan. Itulah sebabnya kenapa keluarga Nabi itu disebut dengan keluarga yang bermahkotakan hal ata. Bisa seringkali juga kita baca dalam sholat-sholat kita. Hal ata alal insanin hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Di ayat 7 sampai 5 sampai 12
itu Allah memuji keluarga Nabi yang seringkali mau peduli terhadap sesama. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, kepedulian kita terhadap kaum mustada'afin itu merupakan ciri atau karakteristik orang yang bertakwa. Sementara yang kedua, ketidakpedulian kita, acuh tak acuh terhadap nasib, keadaan orang miskin, fukara, dan mereka yang tertindas, itu dipandang sebagai pendusta agama. Surah Al-Ma'un tadi saya sudah sebutkan. Di ayat lain juga disebutkan. Dalam kaitannya dengan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi dalam kaitannya dengan orang-orang yang hanya sibuk dan asik mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi Al-Quran menyebut al-humazah. Mereka yang hanya sibuk mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Dikiranya harta itu akan mengekalkan dia. Padahal mereka termasuk kategori adalah orang yang celaka. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu, dua, kepedulian kita kepada kaum mustada'afin dipandang sebagai karakteristik seorang yang bertakwa. Ketidakpedulian, acuh tak acuh terhadap kaum mustada'afin itu dipandang sebagai pendusta agama. Dalam kaitannya dengan keinginan kita untuk senantiasa melakukan, membantu, atau peduli terhadap sesama, itu seringkali oleh Nabi dihargai lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah kita. Siapa di antara kamu keluar dari rumahnya siang atau malam untuk membantu saudaranya? Apakah usahanya itu berhasil atau tidak berhasil? Itu jauh lebih utama daripada dia i'tikaf 2 bulan di masjid. Lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah kita. Masih dalam suatu riwayat hadis qudsi, malah saudara-saudara kita yang baru kembali menunaikan ibadah haji, malaikat di samping Baitullah itu bertemu. Malaikat yang satu bilang, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Yang satu bilang ribuan, bahkan jutaan. Lalu malaikat yang satu bilang, berapa di antaranya yang hajinya mabrur, yang diterima oleh Allah? Malaikat yang satu menjawab, 2. Satu itu ada sekarang menunaikan ibadah haji di sini. Yang satu itu justru tidak menunaikan ibadah haji. Karena waktu dia mau berangkat, bekal untuk dia gunakan melakukan perjalanan ibadah haji, dia ketemu janda, anak yatim, fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Semua bekalnya dia serahkan kepada janda, anak yatim, fakir miskin itu. Allah menilainya hajinya mabrur. Meskipun dia tidak menunaikan ibadah haji. Kepedulian kita terhadap sesama lebih utama. Saya katakan tadi, dalam berbagai riwayat itu Rasul menghargai, Islam menghargai lebih utama dari ibadah sunnah kita. Itulah sebabnya jamaah subuh dimuliakan Allah. Sekali lagi, saya sering mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan kita umat Islam, harusnya tidak boleh merasa puas hanya karena kita telah melakukan ibadah-ibadah ritual. Banyak di antara kita setelah selesai melaksanakan ibadah ritual mengatakan urusan keislamannya selesai. Banyak di antara kita seperti yang saya sebutkan tadi merapatkan dahinya di atas sajadah. Tetapi coba kita perhatikan. Seringkali kita mengatakan dakwah sudah selesai kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal fungsi tugas diutusnya oleh para nabi itu Al-Quran menyebut surah Al-A'raf 157, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahumul 'anil munkar wa yahillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Jadi tugas misi para nabi itu ada 3. Yang pertama, misi menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, senantiasa untuk bagaimana dia menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Dan yang ketiga yang seringkali kita lupa adalah Nabi diutus untuk membebaskan manusia dari belenggu yang menindih mereka. Maka umat Islam harus melanjutkan misi kenabian ini. Tidak boleh kita pandang bahwa dakwah itu selesai setelah misalnya disampaikan di masjid. Dakwah itu berhasil kalau jamaah sudah banyak. Tidak boleh seperti itu. Atau kita katakan
urusan agama itu sudah bagus kalau musabakah itu menghabiskan biaya besar. Sementara umat Islam banyak diantaranya tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Banyak orang tua yang masih harus membanting tulang, cucur keringat bahkan air mata untuk menghidupi keluarganya. Bahkan tidak sedikit perempuan yang mempertaruhkan, mengorbankan kehormatan hanya untuk melanjutkan hidupnya. Disinilah pentingnya Islam untuk tampil seperti apa yang disebutkan oleh Al-Quran, peduli sebagai pembebas kaum mustada'afin. Tidak boleh dibiarkan. Karenanya ajaran Islam senantiasa menganjurkan kepada kita. Jadi ibadah-ibadah ritual, alhamdulillah, jemaah subuh kita banyak seperti ini. Dan ini kecenderungan positif, saya lihat. Pak Ketua, hampir di semua kajian-kajian subuh, sekarang ya, Jumat, Sabtu, Ahad, alhamdulillah, setiap pekan saya punya kajian. Sampai ke Pau-Pau, Imamul Muttaqin di belakang, di sananya patung masa. Luar biasa jemaah kalau subuh. Jauh lebih banyak biasa daripada waktu-waktu jemaah. Apa? Ada kecenderungan. Bagaimana memahami Islam dengan cara bagaimana kita menambah ilmu dengan hadir di masjid. Jadi masjid tidak lagi berfungsi untuk bagaimana kita melakukan ibadah jamaah ritual itu. Tetapi masjid juga digunakan untuk menambah atau memperbaharui ilmu-ilmu kita. Karena itu ajaran Islam menghargai dia sama dengan orang yang melakukan ibadah haji. Mereka yang datang ke masjid bukan hanya untuk ibadah jamaah saja, tetapi dia juga bermaksud untuk bagaimana menambah ilmu dan sebagainya. Itu dinilai sebagai sama pahalanya dengan melakukan ibadah haji. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa tidak boleh kita umat Islam merasa selesai setelah kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, selesai. Tetapi harus kita mengatakan bahwa ketika kita tidak peduli kepada keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, penyakit yang ada di sekitar kita, kita termasuk orang yang tidak peduli terhadap sesama. Padahal sholat mengajari kita. Selalu saya katakan, kenapa sholat kita diakhiri dengan salam? Assalamualaikum ke kanan, ke kiri. Kenapa puasa kita diakhiri dengan zakat? Kenapa haji saudara-saudara kita yang baru kembali itu diakhiri dengan kurban? Supaya kita tahu yang ingin dicapai Islam bukan ketakwaan pribadi, bukan ketakwaan personal, bukan ketakwaan perorangan. Tapi yang ingin dicapai Islam adalah ketakwaan kolektif, ketakwaan bersama, ketakwaan komunal. Jadi jangan berpikir masuk surga sendiri. Mari kita berpikir masuk surga bersama-sama. Sering saya katakan setiap kali kita mau sholat, imam mengingatkan kita. Luruskan saf, kesempurnaan sholat tergantung pada kesempurnaan saf. Isi saf yang kosong. Selalu saya katakan, bukan saf kosong saja yang harus diisi. Tapi Islam memesankan, isi perut saudara-saudaramu yang kosong. Beri makan kepada mereka yang tidak punya makan. Kalau Islam mengatakan, pakai pakaianmu yang bersih ke masjid. Tidak berhenti di situ. Islam kemudian mengatakan, beri pakaian kepada saudara-saudaramu yang kedinginan, yang tidak punya pakaian. Jangan berpikir masuk surga sendiri. Mari kita berpikir masuk surga bersama-sama. Kita jamaah masjid, Darussalam, Gosoa. Berpikir seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti hanya pada selesainya melaksanakan ibadah ritual. Karena ibadah ritual itu bisa dihitung jari. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, akikah, kurban. Bisa dihitung jari. Tapi ibadah yang berkaitan dengan kemasyarakat, sosial, itu tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jenisnya. Menyingkirkan saja sesuatu yang mengganggu orang di jalan, itu dipandang sebagai ibadah. Jadi jangan berhenti hanya karena ibadah-ibadah ritual saja. Mari kita senantiasa memperbanyak kebajikan, melakukan kepedulian terhadap sesama, karena itu juga cara untuk bagaimana kita membersihkan diri kita. Ada 3 upaya kita melakukan tazkiyatun nafs. Saya kira semua jemaah ingin berakhir dengan husnul khatimah. Ya, kita semua mau berakhir dengan yang baik. Seperti apa itu berakhir dengan yang baik? Bukan orang yang husnul khatimah itu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan.
Tetapi yang husnul khatimah itu adalah mereka juga termasuk kita semua yang pernah melakukan kesalahan. Tetapi dia menghentikan itu dan dia menempuh cara untuk kemudian melakukan pembersihan itu. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan perbanyak melakukan kebajikan. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Ya, ibu-ibu, biasa kalau hari Jumat begini, orang-orang tua kita dulu kan, hari Jumat dia kan tidak ke masjid. Dia bilang, nak, titip ini, tolak bala. Dia titip uang untuk kota amal. Dia bilang tolak bala. Sering kali kita mengatakan, tidak ikhlas itu. Karena dia tolak bala. Saya katakan, itu juga ikhlas. Cuma keikhlasannya masih sangat elementer, paling dasar. Banyak di antara kejadian-kejadian itu justru disebabkan dia terhindar dari bencana. Jadi di antara manfaat sedekah, infak itu adalah menghindarkan kita dari bencana. Ada teman saya di Jakarta itu di bulan Ramadan menjelang buka karena dia ceramah berbuka itu ceramah karena dia punya jadwal di tempat lain, maka dia tidak sempat bersama jamaah di situ untuk buka bersama. Tapi diberikan kantongan, di situ ada makan. Diberikan kepadanya dengan sopir. Dia buru-buru, baru mau naik ke mobil, ada seorang, Pak, sudah 3 hari saya tidak makan. Semua yang diberikan itu, yang padanya untuk dibuka puasakan, diberikan kepada fakir miskin. Naik ke tol. Tol dengan kecepatan tinggi. Dalam kecepatan tinggi seperti itu di ujung tol, pada saat dia seharusnya ketabrak oleh truk. Hukum alam mengatakan harus ketabrak karena truk itu remnya blong. Tapi waktu menjelang berhenti di lampu merah, truk yang dari belakang itu justru yang blong remnya, kenapa dia banting ke kiri? Yang dia tabrak tiang listrik. Teman saya bilang, boleh jadi ini karena kita memberikan tadi infak, sedekah kepada fakir miskin yang lebih butuh dari kita. Kita juga butuh buka puasa, tapi itu menghindarkan dia dari bencana. Jadi jamaah subuh dimuliakan oleh Allah. Karenanya saya katakan perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan yang ketiga perbanyak melakukan kebajikan. Jangan pilih saya lakukan ini karena ini banyak pahalanya. Saya tinggalkan ini karena ini kurang pahalanya. Tidak seorang pun di antara kita yang hadir di Masjid Darussalam subuh ini yang bisa memastikan kebaikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Ya. Boleh jadi sekali lagi saya katakan, kita menyeberangkan orang di jalan, kita pandang sangat sederhana. Tetapi dengan itu orang tersebut selamat, tiba di tujuannya, Allah menilai itulah perbuatan paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Lalu Allah mengatakan dengan itu kita masuk surga. Sederhana. Begitu juga yang justru berinfak atau melakukan kepedulian terhadap sesama. Jadi jamaah subuh dimuliakan Allah, Islam adalah pembela kaum mustadafin. Islam adalah agama pembebas. Dia mengajarkan egalitarianisme, kesetaraan. Islam melarang kita membedakan orang karena kekayaan. Islam melarang kita untuk membedakan orang karena jabatannya. Islam melarang kita membedakan orang karena kekuasaan. Islam melarang kita untuk membedakan orang karena pengaruhnya. Tapi Islam dalam Quran hanya membolehkan kita membedakan seseorang itu berdasarkan ilmunya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya retoris, tidak sama. Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya tidak sama. Hal yastawid zulumati wan nur. Apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Jawabannya tidak sama. Jadi Islam tidak membenarkan kita membedakan orang berdasarkan harta, kekuasaan, keturunan. Begitu juga dalam kaitannya dengan pengaruh. Tetapi Islam membolehkan kita membedakan orang karena ilmu. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini yang singkat untuk kita. Insya Allah. Terima kasih Pak Ketua, pengurus kita. Kalau di Jumat keempat ya. Mudah-mudahan ya di Jumat keempat. Karena seperti yang saya sebut tadi, saya ada beberapa jamaah biasa juga saya ketemu di Citraland.
Itu ada juga biasa saya ketemu di Baitul Mukmin ya Pak. Alhamdulillah kajian-kajian subuh begini sudah mulai bagus. Ini pertanda bahwa harus kita memberikan seperti apa umat Islam dambakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mau berakhir dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Atau ulama lain menyebut husnul akibah atau su'ul akibah. Itu nanti kita kaji. Kita mau berakhir dengan baik, seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti orang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi mereka yang juga pernah melakukan kesalahan, tapi dia senantiasa berusaha untuk membersihkan diri. Lihat nanti sejarah, ya, dalam kaitannya dengan kehidupan. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah itu ahli ibadah. Tidak pernah lalai di masjid. Luar biasa ibadahnya. Tetapi suatu ketika dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya ini sudah bekerja keras. Tapi saya sudah agak jenuh ini dengan kehidupan saya. Luar biasa. Tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Sendalku, sepatuku tidak bisa saya ganti. Tolong doakan kepada Allah. Rasul menasihati, Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak kamu syukuri. Tapi Sa'labah tidak mau. Dia ngotot. Doakan Rasul supaya saya memiliki kelebihan untuk memenuhi keluarga saya. Nabi doakan. Setelah Nabi mendoakan, alhamdulillah, Sa'labah justru mulai meningkat. Ekonominya sudah luar biasa. Bahkan semua ternak yang ada di Madinah itu miliknya. Semua gunung penuh dengan ternak Sa'labah. Sa'labah yang tadinya tidak pernah lalai sholat malam, senantiasa di masjid. Setelah dia kaya raya seperti itu, Sa'labah justru jangankan sholat malam, sholat 5 waktunya saja sudah tidak terurus. Waktunya habis digunakan untuk mengurus ternaknya. Ini contoh yang su'ul khatimah. Berakhir dengan keburukan. Tadinya ahli ibadah, tetapi justru di ujung hidupnya berakhir dengan keburukan. Sa'labah yang kaya raya, ketika Nabi bilang, sahabatku, minta ke Sa'labah untuk mengeluarkan zakatnya. Sa'labah waktu diminta, menolak. Tidak mau bayar zakatnya. Karena kecintaan kepada hartanya yang banyak. Lalu Nabi berpesan, suatu ketika, meskipun saya sudah meninggal, kalau Sa'labah akan membayar zakat, memberikan zakatnya, jangan terima. Di masa Umar, Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu Sa'labah benar datang mau membayar zakatnya. Lalu Abu Bakar ingat pesan Nabi, tidak menerima zakat dari Sa'labah. Sa'labah orang yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Dia berakhir dengan keburukan, su'ul akibah. Ya, berakhir dengan keburukan. Berbeda dengan salah satu contoh di dunia Islam. Misalnya kita sebut Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu semua jenis keburukan, kemaksiatan sudah pernah dia lakukan. Tidak ada lagi jenis kemaksiatan yang tidak pernah dia lakukan. Tetapi Fudail itu orangnya paham bahasa Arab. Dia pulang dalam keadaan sempoyongan, mabuk berat. Tapi dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia dengar orang mengaji di sebuah rumah. Ayat yang dia baca, belum tiba ke saatnya orang-orang yang melakukan maksiat itu kembali kepada Allah. Tiba di rumahnya saat itu, Fudail tidak bisa tidur. Pada saat dia bangkit dari pembaringannya, dia jatuh. Waktu dia jatuh, karena terngiang ayat itu lalu dia bertobat. Tuhan, ampuni seluruh kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Menangis Fudail bin Iyad. Dalam Islam, mata yang tidak akan menangis di akhirat, satu di antaranya adalah mata Fudail. Mata yang menangis di dunia sebelum dia meninggal dunia. Dia menyesali kesalahan yang dia lakukan. Fudail bin Iyad itu tidak akan menangis nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia sudah meminta ampun, tolong sebelum dia meninggal. Fudail bin Iyad menjadi bintang di dunia tasawuf. Ini contoh mereka yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Yusuf alaihissalam. Jadi ada 3 jenis mata nanti tidak akan menangis di akhirat. Nanti kita lihat, kita masuk dalam kategori mana. Jadi tadi Fudail menangis karena dia menyesali kesalahan yang pernah dia lakukan. Tidak akan menangis di hadapan Allah. Yang kedua, Yusuf alaihissalam itu
tidak akan menangis di hadapan Allah nanti. Mata seperti itu tidak akan menangis. Kenapa? Karena Yusuf memalingkan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika Yusuf digoda oleh seorang ratu, lalu Yusuf justru para ahli hukum itu melihat ada karina, ada tanda dalam menyidang perkara ini. Hakim mengatakan yang robek pakaian Yusuf itu bagian belakang, bukan bagian depan. Lalu hakim mengambil kesimpulan bahwa Yusuf bukan berinisiatif untuk melakukan persinahan atau pemerkosaan. Justru dia dipaksa karena dia ditarik dari belakang, maka yang robek bajunya bagian belakang. Yusuf menutup matanya, mukanya dengan telapak tangannya, menangis karena dia tidak mau melihat apa yang dilarang oleh Allah. Mata seperti Yusuf nanti di akhirat tidak akan menangis karena dia palingkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Mata ketiga yang tidak akan menangis nanti di akhirat adalah mereka yang kurang tidur, kurang istirahat dikarenakan dia berpikir seperti apa agama Allah ini ke depan. Itu juga tidak akan menangis di hadapan Allah. Jadi 3 mata yang tidak akan menangis di hadapan Allah. Mata yang menangis karena menyesali, memohon ampun kesalahannya. Mata yang dipalingkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, mata yang senantiasa kurang istirahat, kurang tidur karena memikirkan seperti apa agama Allah ini ke depan. Itu nanti tidak akan menangis. Saya kira ini jamaah subuh dimuliakan Allah, sudah pagi. Saya kira terima kasih semua. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada di antara kita yang ingin share, ya ada Pak